Terkadang, kilt dipakai oleh para tentara Skotlandia hingga kini. Kilt membuat para tentara bergerak lebih bebas dan menghindari kedinginan. Hai kids, siapa yang pernah melihat pakaian rok laki-laki khas Skotlandia? Rok yang digunakan oleh laki-laki di Skotlandia bernama kilt. Biasanya rok ini bermotif kotak-kotak yang disebut tartan. Kilt sudah menjadi kostum nasional Skotlandia, negara bagian Inggris Raya atau Great Britain yang terletak di sebelah utara Pulau Inggris Raya. Nah, sekarang kita lihat yuk fakta menarik dari rok kilt ini. Sudah ada sejak abad ke-16. Kilt mulai digunakan sejak abad ke-16 Masehi. Saat itu, kilt berukuran panjang dan bagian atasnya dapat kita gunakan sebagai jubah. Pada abad ke-19, rok kilt ini baru benar-benar populer ketika Ratu Victoria dan keluarganya memperkenalkan pandangan tertentu tentang bagaimana rok formal harus dipakai. Berupa celana pendek yang terlihat seperti rok dan panjangnya hanya selutut. Pemakai laki-laki akan selalu memakainya dengan kaos kaki panjang, sehingga kaos kaki akan mencapai ke lutut. Tentara menggunakan kilt. Terkadang, kilt dipakai oleh para tentara Skotlandia hingga kini. Kilt membuat para tentara bergerak lebih bebas dan menghindari kedinginan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Beragam warna dan motif. Ada beragam warna kilt seperti warna kehijauan, kemerahan, dan kebiruan. Biasa dipakai untuk acara-acara khusus, terutama pada acara pernikahan di Skotlandia dan festival budaya seperti Highland Games. Di sekitar jalan, para laki-laki akan mengenakan sesuatu yang disebut sporan. Sporan merupakan tas kecil untuk menyimpan barang-barang. Sporan terbuat dari kulit rusa atau kulit anak sapi dan terhiasi dengan rumbai-rumbai. Sementara untuk para perempuan menggunakan kilt yang panjang, sama-sama memiliki lipatan di belakang dan cocok untuk digunakan saat menari. Saat ini telah ada 3.500 motif tartan pada kilt. Motif-motif tersebut terbuat berdasarkan identitas keluarga, klan, dan wilayah. Kilt ini juga terbuat dari kain wol melalui proses penenunan yang enggak sembarangan, bahkan membutuhkan waktu 20-25 jam. Pernah dilarang. Pemakaian kilt pernah dilarang oleh Raja Inggris George II pada tahun 1746. Nah, itulah fakta menarik dari rok asal Skotlandia bernama kilt berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu perbedaan pakaian tradisional Tiongkok, Jepang, dan Korea. Hanfu memiliki pola yang berciri khas dari budaya Cina, seperti motif naga, gajah, harimau, matahari, juga bulan. Hai kids, kali ini kita akan membahas pakaian tradisional Korea, Jepang, dan Tiongkok. Sekilas ketiganya memang terlihat mirip, mulai dari warna dan bentuknya. Tapi apa sebenarnya perbedaan setiap pakaian ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hanfu, pakaian tradisional Tiongkok. Pakaian tradisional Tiongkok telah mengalami perubahan selama ribuan tahun sejarahnya. Ada 4 jenis yang paling terkenal, yakni Hanfu, Gyeongsam, Zhongshan atau Mao, dan Tang. Hanfu atau disebut jubah sutra merupakan pakaian tradisional orang Han. Pakaian ini berasal dari dinasti Zhou Barat dan sudah dipakai sebelum dinasti Qing. Hanfu merupakan sebuah pakaian yang menandakan status dan jabatan seseorang. Peringkat seseorang ditentukan melalui pakaiannya seperti panjang rok, lebar lengan, dan ornamennya. Hanfu biasanya memiliki rok panjang yang disebut dengan chang, kemudian lebar lengan baju yang biasa disebut dengan yi, serta tak lupa selempang di bagian tengahnya. Bahan kain Hanfu biasanya terbuat dari sutra, serta warnanya menggunakan pewarna alami yang ramah lingkungan dan berasal dari berbagai ekstrak tanaman. Hanfu bagi pria Tiongkok terkenal dengan pakaian resmi yang hanya dipakai pada acara formal seperti pesta pernikahan, perayaan tahun baru Imlek, dan acara resmi lainnya. Hanfu memiliki pola yang berciri khas dari budaya Cina, seperti motif naga, gajah, harimau, matahari, juga bulan. Walaupun pakaian ini sekarang banyak dipakai kalangan wanita, namun sejak awal sejarah pemakaiannya, Hanfu hanya dipakai oleh para kaisar dan pegawai kerajaan yang mayoritas pria. Sedangkan untuk wanita Han, mengenakan pakaian bernama khitan. Selain Hanfu, ada juga pakaian tradisional Tiongkok bernama Gyeongsam. Gyeongsam merupakan gaun terusan yang juga terkenal dengan nama Qipao.
Pakaian muncul pertama kali di Tiongkok pada saat dinasti Qing. Untuk pakaian pria terkenal jas Zhongshan dan Tang. Dan bagi orang barat disebut sebagai jas Mao. Baju ini banyak dipakai oleh Mao Zedong, mantan Republik Rakyat Tiongkok. Itulah sebabnya dikenal juga dengan jas Mao. Sedangkan yang terakhir yakni pakaian Tang atau Tang Xuang. Pakaian Tang memiliki ornamen di bagian tengahnya dan dipakai dengan celana yang biasanya terbuat dari kain yang sama. Kimono, pakaian tradisional Jepang. Kimono sudah ada sejak zaman sejarah Heian tahun 794 sampai 1185. Kimono terkenal sebagai pakaian tradisional Jepang yang bisa dipakai oleh pria dan wanita. Kimono wanita memiliki desain gaun panjang sampai pergelangan kaki dengan lengan panjang terbuka. Kain yang menutupi tubuh kemudian diikat dengan selempang lebar yang disebut dengan obi. Kimono yang digunakan wanita kebanyakan memiliki warna yang cerah, sedangkan pria lebih dominan hitam atau abu-abu. Kimono pria terdiri dari 3 bagian, yakni kain longgar sebagai rok, kemudian atasan akan disisipkan pada rok tersebut, lalu ditambahkan mantel tipis sebagai atasan. Penghormatan masyarakat Jepang atas negaranya tergambar pada motif-motif untuk menghias kimono, seperti bunga mekar, pohon, dan aliran sungai yang sebagian besar dipakai kaum wanita. Kimono telah mengalami beberapa perubahan selama bertahun-tahun, tetapi kimono yang kita kenal saat ini terlihat pada periode Edo. Selain kimono, ada juga pakaian tradisional Jepang bernama yukata. Hampir mirip kimono, tetapi yukata terbuat dari bahan tipis dan dipakai pada musim panas. Yukata pria mirip dengan yukata perempuan karena merupakan gaun one piece yang cara pakainya dililit kemudian diikat di bagian tengah. Namun warna yukata pria lebih kalem dibanding perempuan dengan warna-warna cerah. Hanbok, pakaian tradisional Korea. Hanbok terkenal dipakai masyarakat Korea pada abad ketiga sebelum Masehi. Sejak saat itu, desain dasar hanbok nggak berubah. Hanbok bisa dipakai pada pakaian pria dan perempuan, namun penampilan keduanya sangat berbeda. Hanbok perempuan terdiri dari atasan yang disebut jogori dan rok atau chima dalam bahasa Korea. Bagian jogorinya pendek dan tepat di area dada diikat oleh pita. Sedangkan roknya panjang sampai pergelangan kaki dan berbentuk lonceng. Agar lebih cantik, pengguna hanbok menggunakan beberapa aksesoris pelengkap yaitu gache atau wig dan binyeo atau tusuk konde yang dikenakan oleh perempuan. Desain untuk hanbok untuk laki-laki terdiri dari baji, celana, jogori bagian baju atas, baeja, rompi, sok baji, celana yang dikenakan dalam baji, dan durumagi, jubah besar. Namun durumagi dikenakan baik oleh laki-laki atau perempuan. Selain itu, hanbok lengkap dengan sepatu tradisional bernama kotsin yang dipakai perempuan, sedangkan gatsin merupakan nama sepatu yang dipakai oleh laki-laki. Bahan pembuatan hanbok mengalami perbedaan sesuai dengan status sosial penggunanya. Bagi masyarakat kelas atas, mereka menggunakan hanbok yang terbuat dari sutra, sedangkan kelas bawah mengenakan bahan yang terbuat dari katun. Pangkat dan status perkawinan juga tercermin dalam topi untuk pria dan gaya rambut untuk perempuan. Semakin banyak manik-manik yang dikenakan pria di topinya, semakin tinggi status pria tersebut di masyarakat. Sedangkan untuk perempuan yang belum menikah akan dikepang panjang ke belakang dan mengenakan pita. Bagi perempuan yang sudah menikah akan menggulung rambutnya. Nah, itulah perbedaan pakaian tradisional Tiongkok, Jepang, dan Korea berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!